Horas lah aku tengok semalam ada sesuatu dari Cina. Aku tengok Cina bocorkan rekaman 2 menit DF-100, rudal jelajah supersonik hipersonik jarak jauh mereka, sebagai sinyal tegas ke Amerika Serikat dan Taiwan. Kami siap dan tidak bisa diremehkan. DF-100 yang juga dikenal sebagai Changjiang 100 atau oleh NATO disebut CHSSC-13 Splinter, pertama kali muncul ke publik saat parade militer Beijing tahun 2019. Saat itu keberadaannya masih misterius karena detail teknisnya ditutupi oleh kendaraan peluncurnya. Namun kini untuk pertama kalinya sejak debutnya, Cina merilis rekaman resmi sepanjang 2 menit melalui CCTV dan media pemerintah lainnya tepat menjelang ulang tahun ke-98 Tentara Pembebasan Rakyat. Langkah ini jelas bukan sekedar pamer, tapi juga pesan politik keras yang ditujukan ke Washington dan Taipei. Secara teknis, DF-100 adalah rudal jelajah darat dengan mesin ramjet berkecepatan sangat tinggi. Di fase normal, rudal ini melesat di kisaran Mach 4 hingga Mach 5, bahkan bisa mencapai Mach 5 di fase terminalnya. Dengan kecepatan 4.900 hingga 6.100 km per jam, target sejauh ribuan kilometer bisa dicapai dalam hitungan menit. Rentang jangkauan yang diklaim antara 2.000 hingga 3.000 km, bahkan beberapa sumber menyebut mampu tembus hingga 4.000 km. Bila kalian tembakkan dari Medan, cuman butuh waktu 14 menit untuk meledakkan jamban Mas Anies di Jakarta. Tidak hanya cepat, DF-100 juga didesain fleksibel. Rudal ini bisa menyerang fasilitas darat, bunker bawah tanah, hingga kapal perang yang bergerak. Dengan kombinasi kecepatan dan ketinggian, rudal ini jelas jadi momok bagi sistem pertahanan udara lawan. Analisis dari Asia Times menyebut DF-100 berperan sebagai senjata stand-off, artinya mampu menyerang dari jarak jauh tanpa masuk ke zona pertahanan lawan. Target strategis seperti pangkalan AS di Okinawa, Guam, Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan bisa dicapai dengan cepat. Dan bila ditembakkan dalam jumlah besar, rudal ini bisa membuat sistem pertahanan lawan kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Tentu saja, tidak ada senjata yang sempurna. Kelemahan DF-100 ada pada sistem ISR atau Intelligence Surveillance Reconnaissance. Rudal ini butuh data akurat dari satelit, radar, maupun sensor lain agar bisa mengenai target dengan presisi. Jika jaringan ISR Cina lumpuh, maka akurasi serangan akan menurun drastis. AS pun sadar betul soal ini, sehingga strategi mereka bukan hanya menghadapi rudalnya, tapi juga berusaha melemahkan kemampuan mata dan telinga Beijing di angkasa. Peluncuran rekaman singkat DF-100 ini juga bertepatan dengan meningkatnya tensi di Asia Timur. Penempatan sistem rudal PAIS seperti Taiwan dan NEMESS di Filipina dianggap Cina sebagai upaya pengepungan, maka tidak heran Cina memilih momen ini untuk menunjukkan bahwa mereka punya senjata dengan jangkauan ribuan kilometer yang bisa menetralkan ancaman sejak dini. Terus untuk Indonesia yang berada di jalur vital Indo-Pasifik khususnya Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, apa hubungan mele? Perkembangan ini adalah pengingat serius. Pertama, pentingnya memperkuat sistem pertahanan udara dan deteksi dini agar bisa merespon ancaman berkecepatan tinggi. Kedua, diplomasi pertahanan harus lebih aktif baik melalui ASEAN maupun kerjasama regional untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan. Dan ketiga, modernisasi militer terutama di bidang ISR menjadi mutlak agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah rivalitas besar kekuatan dunia. Udah, itu aja berita yang kubacakan, dan ini semua real ya lai. Sumber berita bisa kalian lihat di deskripsi, kecuali soal jamban Mas Anies. Itu bercanda aja belah, jangan lain marah ya. Salam, Horas.